Nah pas lagi masak sama itu tiba-tiba ada angin gede. Padahal jadi seolah-olah kayak ngenain genteng gitu, atap rumah lah ya, angin gitu kan. Cuma mikir ada aku di sini. Terus Bangalore. Ih, serem. Oke Mel, untuk di part yang kedua bareng Kak Indah nih. Karena Kak Indah kan banyak banget nih pengalamannya. Apalagi di tempat yang sekarang masih ditinggal sama Kak Indah pun bisa dibilang masih banyak cerita mungkin ya. Tapi aku penasaran nih. Iya, tapi aku penasaran nih sama Kak Indah. Apakah memang gangguan-gangguan dari ini tuh cuman di tempat itu aja? Apa ada di tempat lain? Atau bahkan mungkin yang di tempat sekarang tuh belum selesai nih ceritanya Kak Indah? Di tempat sekarang ada juga sih, tengah malam pas ya adalah kejadian. Cuman mau di yang sebelah mana? Saking banyaknya nggak itu? Nggak sih. Wow. Ada beberapa. Tapi aku kalau jadi Kak Indah nyerah deh kayaknya. Gak ada pilihan lain soalnya, jadi harus stay. Iya makanya itu Teh, sebelumnya aku tanya dulu nih, kakak mau cerita apa gitu kan, ada cerita di kontrakan gitu. Terus aku tanya nih sebelumnya ya, sebelum kita mulai podcast ini Teh, udah pindah belum? Ternyata belum. Maka aku sudah membayangkan, wah ini berarti podcast yang benar-benar episode ini kayaknya serem karena Kak Indahnya masih tinggal di situ. Iya, kayak uji nyali. Bener banget, semoga ada gak yang apa-apa ya meninggal Kak di Indah. depan kontrakan banget dia meninggalnya, ya Allah. Hah? Ya Allah. Ya. Kapan? Gimana? Waktu itu udah lumayan lama sih kayaknya, udah 3 bulan ke belakang kayaknya. Nah si beliau yang meninggal ini kan cewek. Sakit apa ya? Aku juga lupa ya. Pokoknya katanya sih sakit. Tapi memang beliau ini tuh masih muda ya, sekitar 40 tahunan kayaknya. Nah si ibu ini tuh kenal sama kita yang diem di kontrakan sini. Kayak kalau kita bolak-balik ke lahan, ke lapangan, dia tuh tahu gitu, si ini namanya Indah, si yang laki-laki namanya si A, si cowok yang satu lagi si namanya si B dan lain-lain. Sampai sekenal itu gara-gara depan banget rumah dia gitu kan. Nah terus pas tahu-tahu meninggal langsung dek. Kata si ibu, iya Neng, padahal si ibu itu baru aja kemarin nawarin kalian buat mampir. Ibunya kan kenal sama kalian, aku aja gak pernah tahu mukanya yang mana. Itu yang bikin aku serem. Jadi posisinya si ibu itu tuh bilang bahwa ibu itu tuh kenal sama kalian. Iya, ibu kontrakan yang cerita. Kata aku, Bu yang meninggal siapa? Itu Neng yang rumahnya di depan. Yang mana Bu? Itu padahal setiap kalian bolak-balik ke lahan, ibu itu selalu nyapa kalian, selalu ngajakin kalian mampir. Kemarin juga kan terakhir ngajakin kalian mampir, terus tiba-tiba udah gak ada aja. Wah langsung serem dong. Aku tiba-tiba nyamperin kan, punya kita gak kenal. Ya jadi dia kenal kita, tapi kita gak kenal ibu itu yang mana mukanya gitu loh. Tapi kalian merasa gak kalau ada yang suka say hi sama kalian kayak gitu, yang tadi ibu kontrakannya kasih tahu? Kan memang karena kita tinggalnya di tengah-tengah pemukiman warga, jadi setiap kita mau bolak-balik, kita mau jajan keluar, entah kita mau kerja ke lapangan, warga sekitar tuh kayak, iya Neng mau kemana, kayak gitu loh pada nyapa. Jadi saking banyaknya yang nyapa gitu, kita nggak bisa ngeh gitu, oh si ibu itu tuh yang itu loh mukanya, kayak gitu. Oh. Iya, yang bikin horornya tuh ya dia tahu kita tapi kita nggak tahu ibu itu tuh yang mana mukanya gitu. Saking yang di depan rumah kan banyak sih yang suka duduk di depan kayak gitu. Iya nongkrong ya. Ya nongkrong lah ya, biasa ibu-ibu gitu kan. Tapi si ibu itu sampai mengenal secara detail gitu ya? Iya, secara detail. Iya tahu kok Neng dari mana orangnya gitu. Maksudnya asalnya dari mana. Ibu kan suka cerita, jadi suka nyiriin. Oh si yang misalnya rambutnya pendek, orangnya pendek, hitam atau ada lain-lain, ini namanya si ini. Atau si yang tinggi namanya ini. Tahu gitu sama kita masing-masing, kenal. Tapi kita sendiri juga nggak pernah ngobrol langsung gitu loh.
Karena tetangga kali ya, jadi dia mengenali kita. Padahal kitanya jarang keluar juga kalau ke lapangan doang. Ya itu mudah-mudahan tidak berkepanjangan hadir dan mengganggu ya. Hanya mengganggu warga sekitar doang sih. Hah? Oh. Ya. Dia gimana tuh ceritanya? Tiba-tiba kan padahal udah meninggal kan. Ya Allah, semoga diterangin kuburannya. Aku gak berani nyeritain karena aku juga gak kenal sebenarnya. Ya si ibunya pernah cerita kan, ibu kontrakan. Iya Neng, karena kan si ibu itu kan waktu itu emang posisinya sakit apa ya, diabetes apa-apa, tapi masih bisa jalan gitu bolak-balik ke rumah warga buat mampir, entah ngerumpi, entah cuman mampir ngobrol doang gitu. Terakhir tuh kesini katanya mau minta entah minuman, entah makanan gitulah, pokoknya kayak biasalah namu gitu kan. Udah gitu, iya nggak diturutin. Terus pas waktu itu masa tiba-tiba kayak nampakin aja gitu. Yang bener Bu, iya dari situ ibu yang kan di atas tuh kayak ada yang single mom gitu kan, dia sampai nggak mau tinggal di rumah itu gara-gara waktu itu dia nyamperin ke rumahnya si ibu yang udah meninggal itu. Padahal kan kita taunya dia udah meninggal ya. Didatengin ke rumahnya? Iya, nyamperin ke rumahnya, padahal kan udah nggak ada ya Neng gitu kan. Dari situ dia nggak mau diem di rumah sendirian, si ibu-ibu yang disamperin itu. Bertamu gitu? Iya. Tapi pada saat disamperin, maksudnya pas bertamu gitu, orang yang disamperinnya sadar gak kalau lah bukannya dia udah gak ada? Iya sadar, kan malam itu. Jadi mikirnya ya mungkin bukan dia kali, samar-samar gitu. Ya kan itu waktu itu meninggalnya belum ada 7 harian. Ya biasanya kan katanya iya pantas. Lain masih suka keliling-keliling kan. Iya, mungkin cuman kayak mau mampir doang, nengok doang apa gimana, kayak gitu loh. Tapi mungkin Kak Indah kita berpindah ke tempat lain karena aku ingin menyelamatkan posisi Kak Indah. Boleh. Karena kayaknya tapi ada satu lagi ini kayaknya dengerin. Tapi sebelum itu Kak Indah, oke, untuk para Frenzy yang mungkin masih stay mendengarkan Kak Indah, boleh nih ditonton dulu nih di episode sebelumnya ya Kak Indah ya. Iya. Karena kalau belum tonton episode sebelumnya nggak akan nyambung nih ceritanya sama yang episode sekarang. Oke, lanjut Kak Indah. Oke, singkat cerita, malam apa aku lupa, malam Jumat kalau nggak salah ya, atau malam Selasa kayaknya, malam Selasa. Itu karena tengah malam lapar, ya inisiatif dong masak mie, biasa lah ya gitu kan, anak kosan gitu kan, masak mie. Terus pas masak, karena memang jendela dekat mesin cuci itu gak ada hordengnya, jadi kalian pernah ngerasa gak sih kalau tiba-tiba ada yang ngeliatin gitu kan, feeling ya? Iya. Mencoba menepis dengan jauh, enggak, itu mah cuman lampu doang kali, atau ada yang lewat kucing atau apalah gitu kan. Oke, ditepis jauh-jauh, pokoknya masak mie sampai beres. Nah, pas lagi masak mie itu tiba-tiba ada angin gede. Padahal jadi seolah-olah kayak ngenain genteng gitu, atap rumah lah ya. Angin gitu kan. Cuman mikir, emang angin lagi gede ya? Bodo amat gitu kan, gimana ceritanya ini mie jadi. Singkat cerita, mie jadi. Masuk dong ke kamar. Itu tuh udah feeling kayak ada yang memperhatiin tuh, kayak wah, bener nih kan, di situ kan emang gelap gitu kan. Tiba-tiba ada rasa-rasa diliatin tuh kan agak aneh. Biasanya kalau abis masak mie atau bener-bener mau makan tuh bener-bener di meja makan banget gitu kan. Karena udah feeling gak enak, udah merinding, makanya di kamar sambil nonton kan, biar gak ngerasa sepi banget. Tiba-tiba suara angin lagi tuh. Padahal emang cuaca tuh lagi biasa aja gitu, tiba-tiba ada angin gede kan aneh gitu kan. Ya makan mie seperti biasa. Sampai situ udah beres makan,
aku tuh sampai nggak berani buat narok piring, tapi ya mau gimana gitu kan, harus ditaruh nih piring. Udah aku taruh dong piring bekas masak makan mie-nya. Pas udah ditaruh, balik lagi, kirain aku di situ ada yang bolak-balik jalan juga. Aku tanya dong, Pik, tadi bolak-balik ke kamar mandi? Enggak. Nah loh, aku udah teriak, Pik, Pik, kayak ada orang ikutan gerasak gerusuk gitu loh, kayak posisi aku lagi makan dan lain, makanya aku gak berani keluar. Pas aku tanyain Pikrik, enggak, orang udah tidur jam segitu mah. Jam berapa? Jam 12 ke atas. Malam apa? Malam Selasa. Ya itu mah astral biasanya. Ya udah, dari situ nggak mau lagi deh masak mie tengah malam, kapok. Belum ada yang perhatiin. Kayak berasa dia ngikutin makan juga kali ya, nggak tahu deh pokoknya. Seru banget. Itu sih kayaknya sekalian deh, kayaknya dia asik ada yang nemenin nih, sekalian aja deh. Iya bisa jadi. Tapi memang rata-rata ceritanya Kak Indah tuh kayak nyari gara-gara sih. Bisa jadi. Maksudnya dia diem mungkin sendiri. Dia terganggu ya. Dia maksudnya kayak bener-bener bukan memancing sih, kayak sengaja aja gitu Kak Indah tuh pengen digangguin. Enggak, mungkin kayak kalau logikanya gini ya, elah udah malam ngapa sih masak mie, kenapa nggak tidur gitu loh mungkin ya. Ini kan waktunya gue gitu ya. Waktunya gue gitu kan, bisa jadi. Iya, soalnya nih ya, posisinya ya aku kalau jadi Kak Indah, aku nggak mau sendiri. Terus yang kedua, ya tengah malam lo ngapain ke dapur? Ya kan kalau bukan karena lapar nggak akan tuh ke dapur, karena lo posisi keasikan di kamar, pas udah ngeliat jam lah udah malam belum makan gitu ya, mau nggak mau kan ke dapur gitu, karena emang stok makanan adanya di dapur kan. Aku sih kayaknya milih kelaparan deh Kak Indah. Kapok sih nggak lagi. Tapi memang dari cerita Kak Indah yang part 1 ya, kalau Frenzy belum denger coba deh lihat dulu. Jadi memang udah ada waktu tertentu ya kayaknya Kak Indah ya. Pokoknya dari jam 12 ke atas atau jam 1 ke atas tuh pasti udah ada mulai pergerakan dari mereka ya Kak Indah. Iya betul, jadi kayak mereka tuh kayak sedang ngontrol gitu, oh apakah rumah ini baik-baik saja, kayak gitu loh secara tidak langsung. Tapi kalau tadi tuh yang kata teman Kak Indah yang cowok itu, emang malam apa ya sekarang? Berarti hari pun itu ada Kak Indah? Ya logikanya gini ya, kayak biasanya kan katanya kalau malam-malam horor tuh kayak malam Selasa. Kalau Jumat kan ya nggak disebut horor karena ya kita pada yasinan kayak gitu-gitu kan. Kayak malam Selasa, terus malam-malam, pokoknya selain malam Jumat lah gitu, itu tuh udah bener-bener real horor gitu. Oh, beda aja gitu suasananya. Jadi justru bukan malam Jumat ya? Bukan. Oh, aku malah merasanya kayaknya horornya itu pada saat malam Jumat sih. Makanya kalau gue mencekam tuh malam Selasa. Oh, aku kira malam Jumat. Baru denger nih aku malah. Iya, lebih mencekam tuh malam Selasa loh dibanding malam Jumat. Tapi memang ya, aku tuh pernah di salah satu mantan kantor aku lah. Itu tuh ada hari tertentu Kak Indah. Jadi digangguinnya tuh pasti hari Selasa. Kalau hari yang lain tuh nggak ada. Tapi memang ya, mungkin jadi kalau diinget-inget juga mungkin kayaknya seringnya malam Selasa sih dibanding malam-malam yang lain, apalagi kayak malam Minggu dan malam-malam yang lain kayak yang biasa aja gitu, nggak gimana-gimana. Oh. Tapi memang kan Nui, Kak Indah, katanya setahu aku ya, katanya kan yang namanya hari itu kan ada artinya gitu ya. Iya. Katanya sih memang kalau hari Selasa itu adalah hari api, seperti itu. Bisa diartikan api gitu lah ya. Mungkin ya bisa, mungkin aktivitasnya lebih besarnya mungkin ya. Kayak wallahualam sih, aku juga baru denger nih. Serem ya.
Ya lumayan lah ya. Jadi agak-agak panas nih di sini. Oke, kita segera berpindah ke tempat lain. Jangan cerita lagi di tempat itu. Boleh. Kita mulai cerita ke yang lain aja, Kak Indah. Kita akan menyelamatkan posisi Kak Indah. Kira-kira ada cerita apa lagi nih, Kak Indah? Mungkin di lapangan mungkin ya. Karena kejadiannya malam hari. Oh. Nah, bisa disebutkan nggak di daerah mana? Daerah Sumedang ya. Daerah Sumedang aja ya. Sumedang kan umum ya. Wow. Siapa tahu kan para friends ini, aduh di mana nih sih Kak Indah nih tinggalnya gitu. Sumedang, teman-teman. Itu jauh dari Jabar ya dan Jatinangor. Kalau dideskripsiin mungkin bisa jadi dekat, bisa jadi jauh. Oke, jangan disebut. Oke, gimana tuh ceritanya waktu di lahan, Kak Indah? Tapi ini sih cerita dari rekan yang cowok ya, karena kalau malam-malam kita yang cewek stay di sini di rumah. Nah waktu itu memang karena kegiatan yang di lahan itu bener-bener harus dilakuin malam hari, jadi kayak ada shift-shiftan gitu, jam berapanya mau yang jam segini siapa, jam segini siapa, kayak gitu kan. Nah ada yang kebagian malamnya juga paling mentok sampai jam 12 malam. Tapi sebelum itu Kak Indah, mungkin Frenzy mau tahu dulu nih, sebenarnya Kak Indah nih kan tadi menyebutkan kalau di episode sebelumnya kan dapat mes, terus kayak di tengah hutan, terus sekarang di lapangan sif-sifan. Boleh tahu nggak nih sebenarnya Kak Indah nih kerja apa gitu? Ya, oke. Di bagian apa? Saya kerja di perusahaan swasta, di mana saya sebagai tim peneliti atau tim R&D-nya. Kalau tim R&D kan hanya ngelola data aja, data. Nah kalau yang lainnya kan bener-bener ngurusin dari nol banget. Itu sama sih, R&D juga ngurusin dari nol, cuman nggak sebegitu spesifik banget karena kan beda. Nah yang disebut lahan-lahan ini adalah suatu hutan yang ditanam cabai. Oke, berarti biar para friends ini bisa membayangkan nih. Lahan cabai lah ya. Dijelasin juga ya, R&D itu Research and Development ya? Ya betul, Research and Development. Nah, berarti Kak Indah tuh khusus di lapangan untuk ngeriset di lahan-lahan itu ya? Ya betul. Berhubung memang lahan R&D ini cuma namanya juga penelitian kan gak begitu gede kan dibanding memang luasnya lahan yang ada di situ. Jadi kegiatannya juga gak begitu padat kayak yang lainnya gitu, tim lapangan yang lainnya. Kalau aku cuman ya udah gitu seperlunya aja. Nah waktu itu emang ada kegiatan di malam hari pas pertama banget nanem, dimana musim kemarau harus banget tanaman itu disiram. Maksudnya bener-bener butuh banget air karena kalau kemarau kan kurang banget air ya, susah gitu kan. Nah, singkat cerita, ada yang shift malam. Mereka ya udah guys, nanti kita jam segini udah yang cewek nggak usah mana-mana di mes aja gitu kan. Oke, kita jaga mes, kita nggak kemana-mana. Karena pertama udah itu hutan, lokasi mau ke hutannya aja udah banyak yang kecelakaan, meninggal di lokasi dan lain-lain tuh kayak yang udah gitu. Wow. Iya. Jalan menuju lapangannya aja tuh, maksudnya menuju lahan gitu kan, itu tuh banyak kejadian yang kan namanya naik ke atas ya, itu banyak waktu itu calon pengantin meninggal di situ gara-gara mau prewed. Jadi di atas tuh kayak ada tempat buat ngecamp gitu. Ya jadi kalau bisa dideskripsiin, kalau buat ke tempat camp itu ke sebelah kanan, kalau lahan kita pribadi itu ke sebelah kiri. Jadi kan aksesnya sama, cuma satu jalan doang. Jadi dia meninggal di lokasi gara-gara entah nggak ketanjak itu mobil, entah gimana meninggal di lokasi tuh. Padahal belum menikah ya. Itulah singkatnya ya. Nah dari situ horor ya, tanjakan itu tuh sebenarnya mau siang hari mau pagi apalagi malam kita nggak ada yang berani juga kan. Karena memang ini harus banget kesana, kita kesana kan, bukan kita mereka kesana, terus udah nyiapin atribut lah ya, atribut sesuai SOP gitu, biar pakai jaket dan lain-lain. Nah,
Nah si orang ini ada salah satu rekan yang kayak, ya udah kamu nyiram sebelah sana aja gitu kan. Oke aku sebelah sini, oke aku sebelah sini, oke aku sebelah sana gitu kan. Udah pada dibagi-bagi tugas. Pas waktu itu ya udah gitu, masing-masing gitu, udah beres. Nah dikiranya masih ada rekan yang nyiram, udah ditungguin lama. Taunya apa? Lah orang dia mau udah pulang duluan gitu. Jadi yang tadi nyiram siapa gitu kan? Ngerti nggak? Jadi soalnya di situ tuh ada kegiatan padahal udah beres dari tadi gitu kegiatannya. Tapi memang beneran ditinggal? Iya, ditinggalin. Jadi kayak nih, misal ada 3 titik ya, yang satu di kanan, yang satu di kiri, yang satu di tengah. Nah, otomatis si 3 orang ini kan gimana caranya kita balik lagi bertiga dong, ya kan? Nah, harusnya kan bertiga. Ya udah, si 2 orang ini nungguin si yang satu ini kan, udah beres apa belum? Ternyata pas kayak gitu, lah orang dia mah udah kesaung duluan, udah maksudnya udah dari tadi udahnya gitu kan. Lah terus tadi yang nepok punggung siapa gitu kan, yang minta ditungguin nepok punggung siapa? Gak tahu katanya gitu. Oh, nah dulu Kak Indah. Gimana? Ya, maksudnya beneran ditepok dan ngomong. Iya, ditepok. Cuman gak mau ditungguin, ditepok doang gitu loh. Ya udah ntar dulu ini belum kelar gitu kan. Pas nengok, lah kamu tadi nepok aku ya gitu kan, minta ditunggu. Enggak, orang udah beres dari tadi. Nah, siapa tuh yang nepok gitu kan? Menyerupai ya? Iya, menyerupai lah ya. Bener-bener ditepok dari situ. Kayak ya udah nanti kita bareng-bareng aja, nggak usah misah-misah. Saya pada gitu semua mereka. Enggak, pertanyaan aku, kenapa kalian harus ganjil? Hah? Iya, bukan masalah ganjil atau genap, karena memang adanya yang segitu orangnya gitu, ngerti nggak? Nah, karena memang agak rentan ya kalau misalnya kita kemana-mana tuh kayak cuman ganjil gitu. Iya, bisa jadi. Iya, yang why? Kan nggak boleh. Kalau ganjil ada yang nemenin katanya. Ya katanya sih gitu ya. Iya katanya. Kalau ganjil ada apa? Yang nemenin. Maksudnya ada yang melengkapi gitu, jadinya biar genap. Biar genap gitu. Serius? Iya, emang. Iya benar. Bahkan foto aja kita nggak boleh. Boleh ganjil, minimal banget genap sih. Katanya ya. Tapi emang iya sih seringnya kayak gitu. Oh ya? Iya kayak gitu. Oh, oke, kita balik lagi ke cerita yang tadi. Berarti sebenarnya memang posisinya tuh bukan ditinggalin ke mes ya, tapi jadi teman-teman yang udah selesai tuh nunggu di satu titik. Iya, di satu titik. Jadi di setiap lahan itu kayak ada satu saung gitu buat tempat kita istirahat biasanya. Nah, kan emang udah disediain masing-masing, maksudnya kayak yang kamu di titik ini, terus tiba-tiba ada yang nepok di belakang. Pas nengok ternyata nggak ada orang, kan aneh gitu kan. Nah, itu sih yang bikin merindingnya. Pas ingat, oh iya wajar lah kan hutan gitu. So, aneh-aneh aja. Bener-bener real hutan banget. Tapi setelah itu Kak Indah, teman-teman cowok Kak Indah itu mau lagi nggak? Kalau dia bilang mau lagi sih mungkin karena diceritainnya bukan hari itu juga, bukan malam itu juga, udah beberapa harinya. Jadi mereka nggak ngerasa gimana-gimana. Cuman ya gimana sih hawa-hawa malam hari ke hutan tuh kayak gimana. Di situ aja, di situ masih ada, maaf ya agak kasar, masih ada babi hutan, masih ada monyet, masih ada. Bener-bener hutan liar ya? Iya, hutan. Kita kalau ke lahan juga sering lihat ular jalan kayak gitu kan. Iya. No. Kayaknya sih kalau aku lebih takut sama ular deh. Iya. Soalnya iya bener, takut banget ya. Aku fobia, dengernya aja udah Oke, next. Terus Kak Indah? Ya kan itu yang di lahan ya. Terus ya udah mereka pada pulang dalam keadaan yang gak gimana-gimana, cuman ya kayak kok merinding ya gitu kan. Ya, kita juga yang cewek pada takut ya, mereka belum pulang jam 12 malam. Soalnya si ibu kontrakan juga sering wanti-wanti, Neng A gitu kan ya, yang ada di sini lah.
kalau mau ke lahan tuh hati-hati, jangan sampai udah kesorean banget. Di situ banyak banget kejadian yang aneh-aneh. Kita kan awalnya nggak tahu kan, dibilang hati-hati hati-hati. Nah, gimana Bu? Itu yang ditanjakan banyak banget, kemarin aja tuh ada yang jatuh kan, sampai sekarang koma. Hah? Iya. Hah? Gila sih. Itu warga? Warga itu belum lama. Oh. Belum lama dia tanjak terus tuh koma. Banyak kejadian-kejadiannya yang dari calon pengantin yang meninggal di lokasi. Terus banyak yang kejadiannya tuh bukan cuma satu doang gitu, banyak gitu yang kecelakaan di situ tuh. Makanya hati-hati kalian, apalagi kadang kan aku kalau ke lahan tuh bareng sama yang anak cewek gitu. Kalau nggak ada yang cewek ya emang cowok, tapi seringnya sama cewek aja. Malah pada, kok kalian berani sih sama cewek? Cuman kayak bismillah aja gitu, karena nggak ada pilihan lain. Ya gimana gitu. Kan merindingnya di situ sih, bener-bener pas tahu, oh sehoror itu ternyata tanjakannya. Itu bener-bener drill hutan banget sih. Kak Indah, biasanya kalau warga lokal kan, tapi rata-rata ya, aku suka dengar cerita tuh, apalagi pelosok-pelosok gitu. Katanya kalau yang daerah rawan, entah itu banyak yang jatuh atau sampai yang meninggal, itu katanya ada kayak tumbal gitu gak sih? Iya. Nah, benar banget tuh. Apalagi ya Kak Indah, kan tadi kan Kak Indah menyebutkan kalau perusahaan Kak Indah ini kan ngebangun gitu kan. Nah, sebelumnya agak sensitif sih. Apakah si perusahaan itu sudah pernah melakukan entah itu kayak misalkan syukuran gitu, tasyakuran, nasi kuning dan sebagainya gitu? Ada. Iya. Karena kan pasti ya, kita alam ya, namanya suatu tempat yang tidak pernah dihuni, tiba-tiba dihuni kan sama manusia, ya mau gak mau ya kita harus permisi dulu gitu. Betul. Nah itu memang berarti ada rumor-rumor kayak gitu Kak Indah? Iya, memang sebelumnya karena memang itu drill hutan, sampai warga warlock lah ya disebutnya, warlock sini tuh bilang, kok kalian bisa sih sampai ke tahap panen gitu loh. Cabai kita tuh benar-benar sampai ke tahap panen, padahal benar-benar dari mulai penanamannya, ya biarpun hasilnya nggak begitu memuaskan, tapi sampai ke level panen gitu, dari nanam sampai panen tuh benar-benar alhamdulillah ada hasil gitu. Sampai warga sini pun pada terheran-heran, padahal yang sebelumnya banyak banget perusahaan-perusahaan lain yang nyoba nanam di daerah situ tuh nggak pernah ada yang berhasil, entah memang kebakaran, entah memang apa. Nah makanya leader kan biasanya kan di sini tuh kan emang ada leadernya ya. Leadernya tuh dari cerita dari situ, sebelum mulai nanam pun kita nyari tahu dulu sebenarnya ini lokasi aman apa enggak gitu kan, nyari tahu dari budayanya dan lain-lain. Pas tahu iya nggak pernah berhasil, banyak banget tuh jadinya terbengkalai. Sebelum ke lahan juga kan ada suatu pabrik itu, pabrik jagung mungkin ya atau apalah itu aja tuh terbengkalai. Mungkin kalau yang anak IndiHome mungkin ya bisa lihat di situ ada apa-apanya, cuman kita kalau lewat situ agak merinding juga kalau mau ke lahan. Ya itu aja nggak pernah berhasil gitu kan, kok kalian bisa? Nah, dari situ kita sebelum nanam tuh kayak ngikutin kata warga sini tuh, ya deh dulu syukuran dan lain-lain. Kita tuh bener-bener drill bikin sesajen. Hah? Iya. Wow. Disuruh warga. Jadi di salah satu rumah warga yang dipercaya orang pinter lah ya ibaratkan, di situ semua jenis minuman kita sediain, dari air putih, kopi, teh, apalah itu, segala macam minuman, terus makanan dan lain-lain. Dan itu tuh bener-bener ditanam sebelum lahan kita tuh ditanam, sama tanaman yang kita tanam dipendem gitu loh, si makanan sama minumannya di dalam tanah. Makanan minumannya dikubur gitu? Iya, makanan minuman yang udah didoain malamnya, besokannya sebelum kegiatan dimulai, maksudnya opening lah ya di lahan, itu ditanam makanan sama minumannya. Berarti memang ada ritual khusus ya berarti. Iya, ritual khusus. Awalnya kita kayak apaan sih gitu kan, cuman ya kita ngikutin aja gitu adat mereka, karena kan kita nggak tahu menau gitu. Menghargai lah ya. Menghargai banget iya.
Oke. Serem ya kalau main kejauhan tuh. Lumayan sih. Agak-agak horor. Udah jauh itu lah, sampai sesajen kayak bener-bener real ada menyan dan lain kayak biasa nonton di film-film doang, ini beneran nyata loh. Tapi Kak Indah masih ingat nggak selain minuman tuh ngasih apa lagi sih? Ada ayamnya tuh kalau nggak salah ya ayam kampung gitu ya, dibakar. Kayak nasi gitu. Iya bener-bener dimasak dan kita mau ikut makan, emang kita ikut makan tapi disisain gitu. Jangan lupa disisain besok dikubur gitu. Aku bilang emang kata yang dikubur Neng gitu kan. Di sini kan juga makanya aku nggak sendiri gitu ceweknya. Itu teh dikubur, tahu nggak dikuburnya di mana tuh, yang deket saung. Sampai sekarang masih ada kali, aku nggak tahu sih. Pokoknya dalam banget ya dikuburnya, dipendem gitu. Jadi makanan, minuman, menyan gitu. Iya, dipendem di tanah itu. Wow, Kak Indah. Mungkin itu juga kali ya. Mungkin itu juga menjadi alasan kenapa kalian yang tadi itu ibu lokal bilang kalian bisa ya berhasil nanamu ya. Mungkin karena ada ritual khusus atau ya tanda permisi lah kalian untuk tinggal di sana gitu. Dan mudah-mudahan Kak Indah beserta rekan-rekan yang memang niatnya bekerja selalu Allah lindungi ya, amin. Dan tentunya nggak ada lagi kejadian-kejadian yang melebihi sebelum-sebelumnya ya. Betul banget. Wow, ini menyeramkan banget sih Mel. Dan ini belum ke pindah tempat nih Mel. Bener banget, masih di satu tempat gitu. Masih di tempat yang sama. Dan ini kalau nggak di stopin, wow, ini masih banyak lagi cerita-cerita nih. Tapi aku penasaran dengan tempat yang lain nih. Cuman kayaknya kita lanjut di part yang 3 deh Mel untuk cerita yang lain. Kayaknya nih spesial edisi ceritanya Kak Indah doang nih yang sampai part 3 nih. Spesial. Karena dari bintang tamu yang lain gak ada Kak Indah yang sampai 3 part gitu. Betul. Malah aku curiga 10 part sih. Enggak, kayaknya part 3 aja kayaknya. Oke deh Mel. Oke Frenzy, dan begitulah kisah episode untuk kali ini. Serem.